Kita belajar satu bab ilmu itu keutamaannya luar biasa. Wala anta kedua fata'allama baban minal ilmi umila bihi wa lam yu'mal bihi khairun laka min an tusalli alfa raka'atin. Dan sungguh kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, baik bisa diamalkan saat itu maupun belum bisa diamalkan, belajarnya saja, belajar satu bab ilmu saja lebih baik daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Ada? Dari jamaah ikhwan ada nggak 1000 rakaat setiap malam? Dari akhwat ibu-ibu ada 1000 rakaat? Susah. Yang ngomong pun belum pernah. Tapi dengan berkahnya datang belajar ilmu, satu bab ilmu, luar biasa Allah berikan keutamaan sholat sunnah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita nggak hadir dalam majlis taklim, kita yang rugi. Terus kita belajar apa? Ilmu agama. Jelas kita belajar ilmu agama. Ilmu apa yang kita pelajari itu? Banyak. Di dalam ad-din, ulumuddin, ilmu-ilmu agama itu banyak pembagian-pembagiannya. Harus kita belajar kepada ahlinya. Jangan sampai salah belajar. Kalau pengen tahu masalah tanam-tanaman, ya insinyur pertanian, bukan ke dokter. Kalau pengen tahu tentang penyakit badan kita, ya larinya ke dokter. Ada tempatnya. Kalau pengen belajar ilmu agama, belajar kepada ulama, kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada ulama jika kalian tidak tahu. Belajar. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran, bahaya. Ilmu agama adalah penting, tapi lebih penting lagi harus hati-hati kepada siapa kita belajar. Saya sering menyampaikan, sebelum beli buku, sebelum beli kitab apapun, buku apapun, dicek apa judul bukunya. Ini pertama. Sebelum kita beli buku, baca buku, kita cek judulnya apa. Kedua, siapa pengarangnya, siapa penyusunnya, tahu orangnya, bagaimana akidahnya. Jangan mentah-mentah buku agama bagus, ada Qur'annya, ada Arab-Arabnya, beli aja, dibaca aja. Bahaya. Harus pilih-pilih. Apalagi zaman akhir. Harus pilih-pilih apa akidahnya. Jangan-jangan bukan aswaja. Bermadhab atau tidak. Kita cek madhabnya apa ini. Oh, madhabnya Hanafi. Oh, pantesan. Nanti isinya harus paham. Dalam fikih jangan diambil ini Hanafi. Nggak salah, cuma di kita nggak tepat. Oh, ini nggak bermadhab. Sudah, jangan dibaca. Akidahnya bukan aswaja, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Sudah, jangan dibaca. Ini penting. Termasuk kita di dalam medsos. Buka YouTube. Kajian di YouTube, di Instagram, Facebook, dan apapun. Kita cek siapa yang nyusun artikel ini. Siapa pembicaranya. Apa akidahnya. Bagaimana dalam fikihnya. Ikut fikih siapa, madhab siapa. Harus jelas. Jangan sampai salah. Yang penting pakai jubah. Yang penting pakai peci, yang penting pakai jenggot, udah belajar saja. Ini kan agamis. Tidak demikian. Harus hati-hati.
beraneka ragam pemahaman muncul di permukaan dunia ini. Kita harus hati-hati ikut pemahaman yang lurus. Harus selektif. Di dalam mencari guru pun sama, harus selektif. Harus hati-hati. Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menjelaskan harus hati-hati di dalam mencari teman apalagi guru. Kenapa? Karena pola pikir teman akan berpengaruh kepada kita. Pola pikir guru akan mempengaruhi kita. Harus hati-hati. Kita ikut para ulama. Kita ikut para ulama. Yang bagaimana? Ahlussunnah wal jamaah. Setiap orang mungkin ngaku ahlussunnah wal jamaah. Sudah kita merujuk kepada ulama yang jelas. Siapa para ahli hadis, siapa para ahli fikih. Kita ikut mereka. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Dan seterusnya, begitu banyak para ulama. Ulama panutan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu kita cek. Pertama akidahnya. Akidahnya apa? Gak cukup Islam. Yang penting Islam, Muslim sudahlah sama. Tidak demikian. Di dalam menghargai oke. Di dalam masalah ikut, pilih-pilih dong. Bukan semua kita dengar. Yang penting bagus, nanti saya pokoknya yang ambil yang baiknya saja, yang buruk tinggalkan saja. Kita siapa? Apakah kita tahu mana baik mana buruk? Kita sudah hafal berapa dalil, berapa ribu hadis? Sudah hafal Al-Quran atau belum? Kita paham apakah tidak tentang usul fikih? Mana am, mana khos? Mana mujmal, mana mubayyan, mana mutlak, mana muqayyad? Mana taksis, mana am urida bil umum, mana al-am urida bil khas. Panjang. Belum ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, belum bahasa Arabnya, balaghah, ma'ani, badik, bayannya. Kita bisa enggak? Kalau kita bukan ahlinya, bahaya. Sudah ikut jelas. Siapa yang jelas? Demikian juga kalau kita mau mesantrenkan anak, harus pilih-pilih, selektif. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya apa? Akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Idza utliqa Ahlussunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika dia mutlakkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, maka para ulama menghendaki adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidahnya apa? Asy'ariyah sama, Maturidiyah oke. Akidahnya apa? Quran hadis. Hati-hati dulu. Bukan kita anti Quran hadis, bukan. Nanti kita bahas. Akidah. Kedua fikihnya. Maaf Bapak ikut fikihnya apa? Oh kami bermadhab. Oke sama. Madhabnya apa? Cek. Madhab Syafi'i. Oh sama dengan kita Indonesia, Asia Tenggara. Madhab Syafi'i. Ikut belajar. Bapak akidah fikihnya ikut madhab siapa? Madhab Hanafi. Oh Hanafi berarti ini wilayah India, Pakistan, Bangladesh. Buat kita kurang cocok. Bukannya apa? Karena akan membingungkan masyarakat. Tapi mereka lurus bermadhab. Fikih bermadhab. Kalau ada orang ditanya, Bapak maaf fikihnya ikut apa? Madhab apa? Oh saya madhabnya Quran hadis. Sudah hati-hati. Itu propaganda. Seakan-akan kembali kepada Quran ataupun hadis. Ternyata tidak seperti itu. Buktinya apa? Bapak pedomannya apa? Quran hadis. Fikihnya apa? Oh saya cukup Quran hadis. Gak perlu bermadhab. Gak perlu ikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Kenapa? Mereka ulama, mereka manusia. Manusia mungkin benar, mungkin salah. Quran gak mungkin salah, hadis gak mungkin salah. Bener gak? Bener.
Quran gak mungkin salah, bener nggak? Bener. Hadis gak mungkin salah, bener nggak? Bener. Harus yakin seyakin-yakinnya. Barang siapa meragukan Al-Quran dia kafir. Meragukan sabda Nabi Muhammad SAW dia bisa kafir. Yang mutawatir. Bahaya. Ini akidah. Quran gak mungkin salah. Nabi gak mungkin salah. Sedangkan Imam Hanafi mungkin salah enggak? Mungkin. Imam Maliki mungkin salah enggak? Mungkin. Imam Syafi'i mungkin salah enggak? Mungkin. Imam Hambali mungkin salah enggak? Mungkin salah, manusia biasa, mungkin benar, mungkin salah. Jadi ikut siapa kita? Quran hadis dong yang gak mungkin salah. Setuju? Tertipu. Ini di otak-atik. Bener. Quran gak mungkin salah. Nabi gak mungkin salah. Ulama. Mazhab ulama. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin salah. Kalau sekelas Imam Hanafi yang cerdasnya luar biasa. Ahlur Ra'i. Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit. Cerdasnya luar biasa. Imam Malik bin Anas cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i cerdasnya luar biasa. Hafal Quran ketika usia 10 tahun, bahkan kurang. Ketika usia 13 tahun jadi mufti, coba bayangkan. Imam Syafi'i, Quran di luar kepala. Beliau kalau ke pasar itu bawa kapas, tutup telinga. Kenapa? Khawatir apa yang terdengar langsung hafal. Cerdasnya luar biasa. Kalau kita beda ya, sering nutupi telinga pakai apa? Ayo, handset. Imam Syafi'i kalau dengar apa langsung hafal, cerdasnya luar biasa. Sebelum datang ke Madinah, sebelum belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik, hafal duluan. Umur 13 tahun, ini Imam Syafi'i sudah disuruh Malik apa? Udah kamu mandiri kamu, gak usah ikut saya. Kamu aftin nas, kamu jadi mufti sekarang. 13 tahun. Imam Hambali pun luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Punya kitab apa? Mustad Imam bin Hambal. 1 juta hadis isinya. 1 juta hadis. Kalau mereka saja mungkin salah, yang hafal Quran, yang ahli ilmu luar biasa, mungkin salah. Apalagi kowe, tau kowe enggak? Kon. Apalagi kamu, apalagi kita, siapa kita? Lebih-lebih lagi banyak salahnya. Quran enggak hafal, hadis enggak hafal, usul fikih enggak tahu. Apalagi balaghah, badi', bayan, ma'ani, tahu enggak mana majaz, mana ijaz, mana itnab, tahu enggak takwil bagaimana? Wow, panjang pembahasannya. Bener, Quran gak mungkin salah. Nabi Muhammad SAW gak mungkin salah. Quran gak mungkin salah, hadis gak mungkin salah. Tapi pemahaman kita terhadap Quran rentan salah. Pemahaman kita terhadap hadis rentan salah. Qurannya gak salah, hadisnya gak salah, pemahamannya yang salah. Apalagi cuma modal terjemah. Apalagi cuma ngaji seminggu sekali. Gimana mau bisa gali hukum? Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi gak semudah yang kita bayangkan. Pokoknya saya ikut Quran hadis. Gak ikut ulama, gak ikut mazhab. Oke, antum ke sini. Ini Quran. 30 juz. Ini kitab-kitab hadis. Ada kutubus sittah. Jami' Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Kurang tambah Musnad Ahmad bin Hanbal, kurang Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibnu Khuzaimah, Sunan Ibnu Hibban, Sunan Ad-Darimi. Kurang apa lagi? Muwatta Imam Malik. Sok, jangan buka terjemah, jangan buka internet, gali hukum. Ini Quran hadisnya numpuk.
Jangan buka terjemah, jangan diharokatin. Jangan naik kepada siapapun. Coba mana dalilnya dari takbir sampai salam. Antum sholat dari takbir sampai salam, mana dalilnya? Ayo buka. Ini Quran hadisnya. Bisa nggak kira-kira? Loh, katanya Quran hadis kembalinya. Bisa nggak? Itu namanya apa? Ada ambulan lewat. Apa ambulan lewat? Ngibul. Nggak bisa Pak Ibu, nggak bisa, kita bukan ahlinya. Berat. Untuk memahami Quran dan hadis sangat berat sekali. Gak semudah yang kita bayangkan. Kalau bukan ahlinya, kok disuruh memahami Quran hadis, fatal kiamat ini dunia. Sampai di antara ulama ada yang menjelaskan al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Ada yang mengatakan al hadits mudillatun illa lil ulama. Al haditsu adapun hadis itu mudillatun. Kata marbutoh, Ustaz. Tak marbutoh ini. Al hadits mubtada mudzakkar. Khobarnya pakai tak marbutoh. Ini gimana? Padahal harusnya mudzakkar, khobar ikut mudzakkar dalam ilmu alatnya. Karena tak marbutoh ini bukan tak muannas, ini tak mubalaghah. Tak zaidah li ta'kid wal mubalaghah. Adapun hadis itu sangat-sangat potensi besar menjadikan sesat. Illa lil fuqaha, kecuali bagi ahli fikih, kecuali bagi para ulama dan ahli fikih. Hadisnya benar, pemahaman yang sesat, fatal. Yuk kita ngaji, coba ngaji Jami' Tirmidzi. Ngaji Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi kita cek. Itu Imam Tirmidzi setelah menukil sebuah hadis, nanti ada tambahan keterangan beliau. Wal amalu ala khilafi hada. Wal amalu ala khilafihi. Hadisnya ada, tapi yang dipraktekkan para ulama gak seperti itu, ditinggalkan. Jadi gak semua hadis itu diamalkan, gak semua. Meskipun sahih. Kadang orang nanya, ini dalilnya ada enggak? Ustaz, ini maaf, ini dalilnya apa nih? Ustaz kok gitu, dalilnya apa? Ya kita boleh tanya, apa itu dalil? Antum tahu enggak apa itu dalil? Ma huwa dalil? Apa itu dalil? Dalil ya Quran hadis. Dalil itu bahasa Arab. Artinya apa? Ayo. Sigotnya apa itu? Asal katanya apa? Masdarnya apa? Fil madinya apa? Kebingungan nanya dalil segala. Ada seorang awam datang ke seorang ulama. Nanya. Ya Syekh, mad dalil ala hadal amal. Maka kata beliau, anad dalil. Anad dalil. Aku dalil kamu. Kenapa? Kamu sudah ikut saya saja selamat. Ini awas ya. Harus hati-hati kita. Pemahamannya fatal nanti. Buka hadis sahih ada. Ada dalam hadis itu anjuran sunnah sholat pakai sandal. Ayo. Ada ibu bapak. Ada hadis anjuran bahkan sunnah sholat pakai sandal. Biar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Berbeda. Berani ngamalin di sini? Berani ngamalin nggak kira-kira? Pakai sandal sholatnya. Jangan dilepas di masjid. Diusir masyarakat. Hadisnya ada loh itu. Hadisnya ada. Saya belum pernah dengar Ustaz. Belum pernah dengar saya. Antum ngaji hadis berapa ribu hadis kok bilang belum dengar itu? Ya wajar, belum pernah ngaji hadis kok. Cuma ngajinya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Hadisnya ada. Yang penting kita ngaji hadis. Kutubus Sittah kita kaji. Bahkan lebih. Jadi ini. Justru kita bermadhab. Justru kita ikut para ulama. Kita bermadhab Syafi'i misalnya. Itu biar benar di dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Biar benar. Susah Pak Ibu untuk memahami Al-Quran. Hadis susah. Orang Arab pun belum pasti bisa. Enggak. Berat sekali.
Ada Al-Quran, pelajari bagaimana tafsirnya. Dan gak sembarangan. Untuk bisa memahami Quran dan juga hadis itu harus menguasai sekitar 15 fan kurang lebih. Berat persyaratannya. Harus bisa bahasa Arab. Bahasa Arab pun gak cukup. Tahu nahwu, shorof, ilmu istiqoknya. Belum ilmu logo nanti balaghah. Badi, bayan, ma'ani. Tahu asbabun nuzul Quran ini, ayat ini apa? Kronologinya ada apa? Kemudian harus tahu usul fikih. Ada usul fikih, pokok-pokok fikih. Biar bener. Biar nggak salah, nggak serampangan di dalam memahami Quran hadis. Ada panduan-panduannya. Harus tahu bisa beda kemana am, mana khas. Mana takhsis, mana lafat am urida bihil khas, al-am al-makhsus, al-am urida bihil umum, mana mujmal, mana mubayyan, mana mutlak, mana muqayyad, mana nasikh, mana mansukh. Bingung ya? Berat, susah. Belum hadis, harus tahu apa itu ulumul hadis, apa itu sahih. Ustaz, itu hadis sahih enggak Ustaz? Antum nanya hadis sahih atau tidak? Saya tanya sekarang, apa itu sahih? Mas sahih wa madraka mas sahih. Apa itu hadis sahih? Enggak tahu. Antum nanya hadis sahih itu apa? Saya tanya sekarang, apa itu hadis sahih? Tahu enggak hadis sahih itu apa? Kan ada hadis mutawatir, ada ahad terbagi dua. Dari segi apa? Dari segi jumlah perawi dicek. Ada mutawatir, ada ahad. Kalau mutawatir, perawi setiap tabaqah sanadnya itu banyak sekali. Yang tidak mungkin mereka sepakat dusta. Kalau kurang itu ahad. 10 ke bawah misalnya. Hadis ahad. Terbagi lagi hadis ahad nanti ada yang masyhur. Yang tabaqahnya 3 paling minimal. Ke bawah lagi aziz. Ada gharib. Perawinya ada 2, aziz. 1 gharib. Gharib pun terbagi ada gharib mutlak, gharib nisbi. Panjang pembahasannya. Itu dari segi jumlah perawi. Kemudian dari segi pengamalan. Ada hadis sahih. Hadis ahad dibagi ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi, ada dhaif. Itu panjang. Apa persyaratannya? Kapan apa kriterianya hadis sahih itu apa? Ketika mengumpulkan 5 syarat. Al-hadits sahih wal haditsul ladzi tasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti min mabda isnadi ila mutahahu min ghairi syududin wala illatin. 5 syaratnya. Baru disebut hadis sahih. Ittisalus sanad. Sanadnya nyambung tanpa terputus. Yang kedua adalah turwah. Para perawinya adalah bukan fasik. Yang ketiga dhabtur ruwah, cerdas, hafalannya kuat. Baru hadisnya enggak syadz, enggak maklul. Panjang. Ini sekedar kami ucapkan, kami bahas kenapa? Biar kita paham. Ternyata tidak mudah memahami Quran hadis. Ini yang kita maksudkan dalam pertemuan kita malam ini. Enggak semudah yang kita bayangkan para hadirin hadirat. Berat. Harus tahu apa asbabul wurudnya hadis tadi apa. Intinya sangat berat sekali. Sudahlah kita biar gampang ikut para ulama. Ah, saya mau kemana? Saya mau ke Mekah. Saya mau haji, Ustaz, gimana? Ya sudah, sana daftar ke travel haji, daftar ke bagian perhajian atau umroh, daftar ke travel umroh. Enggak, saya pokoknya harus sendiri. Pastikan dulu sendiri saya. Sendiri, belum tahu ke sana, belum tahu naik apa. Sendiri ke Mekah, nggak tahu jalannya, nggak tahu kemana. Jangan nggak nyampe Mekah nanti, nyampe mana nantinya? Nggak tahu nyampe mana. Sudah kita ikut, ada ya pengurusnya. Naik bis sudah duduk aja, tidur pun sampai Jakarta nanti.
Naik pesawat, udah duduk aja, sudah ada yang nyopir, selesai. Kita pun demikian. Biar kita benar di dalam mengamalkan Quran hadis, maka ikut para ulama. Kita bermadhab. Jadi madhab itu kok bukan banding-bandingnya dengan Quran hadis. Jangan dibanding-bandingkan. Ini pertanyaan konyol. Ikut siapa? Ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i? Nah, ini pertanyaan konyol. Justru kita ikut Imam Syafi'i biar benar di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu langsung ikut Nabi bisa. Pernah jumpa Nabi? Jumpa di mana? Jumpa di mana sama Nabi? Hafal berapa ribu hadis? Paham berapa ribu hadis? Kita bukan ahlinya. Sudahlah ikut ulama. Makanya kita bermadhab. Harus hati-hati. Kalau enggak ikut ulama bahaya. Bisa salah paham. Beberapa tahun yang lalu. Kan ada viral itu. Ada yang ceramah. Nabi pernah sesat. Gara-gara apa? Buka terjemahan doang. Enggak pernah pesantren. Yang penting vokal. Zaman sekarang gitu Pak, Ibu. Zaman sekarang yang penting dia vokal, pintar bicara, sudah diangkat media massa. Terkenal langsung. Padahal bukan ulama. Bahaya. Wawajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati engkau Muhammad sesat. Kemudian Allah beri kamu hidayah petunjuk. Langsung dia nyimpulin Nabi pernah sesat. Lah, buka tafsirnya apa itu? Bahaya sekali. Itu kalau kita bahas panjang pembahasannya. Panjang. Kemudian ada riwayat. Ketika orang apa itu? Misalnya apa? Mencuri sekian kali maka bunuh. Tapi gak diamalkan. Jadi tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Dan tidak semua hadis dhaif itu ditinggalkan. Tidak. Ikut para ulama. Sudah dibahas oleh para ulama. Repotnya gitu. Orang baru ngaji sebentar. Memang karena kitanya gak punya dasar. Gampang disalah-salahin. Wah, kamu gak punya dalil itu. Dalilnya gak ada. Kalau dibilang gitu dalilnya nggak ada. Contoh apa? Qunut subuh dalilnya nggak ada. Dikir bareng-bareng dikir dalilnya nggak ada. Ya kita balik tanya. Antum bilang nggak ada dalilnya sudah buka berapa ribu hadis? Ayo, jujur ya, nggak boleh taklid, nggak boleh ikut-ikutan orang. Dalil kamu cukup Quran hadis. Kamu tahu dari mana nggak ada dalilnya? Ayo. Kok sampai berani ngomong nggak ada dalilnya? Itu sudah buka berapa ribu hadis? Sudah mentelaah beberapa hadis. Kan belum apa-apa sudah menghukumi gak ada dalilnya. Kalau belum tahu bilang saya belum tahu dalilnya. Amaliyah kita di Indonesia ini mengikuti para ulama. Memang kita harus objektif. Kalau memang nyimpang ya nyimpang. Kalau benar ya benar. Contoh mazhab Syafi'i. Memang kita kalau ngasih kitab kuning yang tipis, contoh fikih mazhab Syafi'i yang tipis, Safinatun Najah, Takrib Fathul Qari, Fathul Mu'in, Minhajut Talibin yang tebal lagi, itu enggak ditampilkan dalil-dalilnya. Langsung mateng, siap saji. Kalau pengen tahu dalil-dalilnya buka Al-Majmu' Syarh Muhadzab, 23 jilid, 25 jilid. Imam Nawawi ada Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Al-Hawil Kabir, Imam Al-Mawardi, ada dalil-dalilnya. Dikupas tuntas di situ. Cuma kalau orang awam harus tahu dalilnya, lah kapan ngamalinya? Kapan ngamalinya ini kan panjang. Ibaratnya orang lagi lapar. Masuk rumah makan, nanya dulu, Pak, ini masak nasi bagaimana caranya, Pak? Ini gimana cara masak dagingnya ini? Gimana? Ya keburu lapar lah, keburu mati duluan. Gak usah neko-neko, makan aja sudah selesai, siap saji. Gak usah ragu-ragu. Ini pun sama.
para ulama sudah menggali hukum dari Quran hadis, digali hukumnya, sudah matang siap saji buat kita orang-orang awam. Ikut saja. Gak usah neko-neko. Kalau pengen tahu dalilnya, buat kitab yang tebal. Ini harus kita pahami sehingga kita nggak gampang menyalahkan orang. Duh, kenapa kok ada beda pendapat? Kan Qurannya sama, hadisnya sama. Kenapa kok ada 4 mazhab? Ya emang kenapa kalau beda pendapat? Nggak boleh emangnya. Nggak apa-apa, siapa yang melarang beda pendapat? Beda pendapat itu boleh selama dalam furu'uddin, cabang-cabang agama. Dan punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ini harus apa? Harus ikut para ulama biar nggak salah. Di ad-din, agama ad-din itu terbagi 2, ada usul, ada furu'. Ada usuluddin, pokok-pokok agama. Ini nggak boleh beda. Ada furu'uddin, cabang-cabang agama. Kalau furu'uddin berbeda nggak apa-apa, selama punya dasar. Kalau dalam usuluddin berbeda, itu namanya inhiraf, menyimpang, menyeleweng. Inhiraf namanya. Kalau furu'uddin, cabang-cabang agama, kalau berbeda pendapat, selama punya dasar, punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu diakui sebagai ikhtilaf. Perbedaan pendapat. Itu gak masalah, boleh beda pendapat. Gak apa-apa. Furu'uddin dalam fikih. Fikih boleh beda pendapat, makanya banyak beda pendapat. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Banyak beda pendapat. Nggak apa-apa. Selama punya dalil, punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Coba ini tangan saya warna apa, Bapak? Warna apa ini? Putih. Ya. Ibu warna apa tangan saya? Coba lihat ini. Coklat atau putih? Kalau kata saya ini coklat. Rame putih, coklat, putih, coklat rame nanti. Berantem nanti. Coba saya ngalah, cek. Iya ya, putih juga, bener. Antum ngalah, lihat dari sini lihat. Lihat nih apa ini? Tuh. Ini logika kita. Ribut seperti apa itu? Angka 6. Nah, angka berapa ini? Angka 6. Kata kamu 9, berantem. Coba ngalah, lihat dari mana? Dari sudut pandang mana kita melihat? Oh bener 9 dari situ, dari sini 6. Ya kan? Jadi kita ini gak boleh langsung merasa paling bener, gak bisa. Maka para ulama itu konsepnya apa? Pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat antum salah menurut saya, tapi mungkin juga benar. Paham ya? Pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Ini baru akhlak para ulama seperti itu. Bukan saya benar, kamu salah. Syirik, bid'ah, neraka. Lah neraka punya mbahmu apa? Dari mana bisa ngomong gitu? Kalau kita kaji secara mendalam, kenapa kok beda pendapat? Qurannya sama, hadisnya sama, kok kenapa kok hasilnya beda pendapat? Ya gak masalah. Sekarang kita bahas biar kita tahu para ulama itu gak mudah Pak Ibu. Dalam menggali hukum gak mudah. Itu sudah luar biasa perjuangan mereka. Perjuangan luar biasa. Jadi dalil terkadang ini ya, satu dalil hadisnya sama. Tapi kok hasil kesimpulannya beda. Kenapa? Karena ada ulama yang mengambil makna tekstual, ada yang mengambil makna kontekstual. Ada yang mengambil makna yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang mengambil mantuk, ada mafhum, sama. Jadi ada ulama yang mengambil satu dalil tadi, mengambil makna tekstual, mafhum, tekstual, mantuk ataupun tersurat, sama ini.
Tiga ini sama aja. Ada yang mengambil makna yang tersirat, kontekstual, mafhum. Ini gak masalah. Zaman Nabi pun terjadi beda pendapat di antara para sahabat. Selama punya argumen gak masalah. Contoh, ketika Nabi memberangkatkan sariyah. Ada ghazwah, ada sariyah. Perang. Kalau ghazwah itu peperangan yang langsung Nabi pimpin. Kalau sariyah, Nabi memberangkatkan pasukan perang tapi gak ikut serta. Itu sariyah namanya. Saraya. Nabi Muhammad SAW pernah memberangkatkan pasukan sariyah, pasukan perang ke Bani Quraidah. Ketika Bani Quraidah mereka ingkar janji, mengingkari perjanjian, ada peperangan di sana. Sebelum beliau memberangkatkan pasukan, beliau berpesan, kurang lebih maknanya, la yusolliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. La yusolliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pasukan berangkat. Para sahabat berangkat menuju arah Bani Quraidah. Ketika asar tiba, ternyata mereka belum sampai Bani Quraidah, masih di tengah perjalanan. Disitulah terjadi dua kubu. Satu kelompok, satu kubu berpendapat kita sholat di sini saja, asar di sini, di awal waktu. Kata satu kubu lagi, enggak. Nabi berpesan, jangan sekali-kali sholat kecuali di Bani Quraidah. Nanti tunggu sampai di Bani Quraidah. Yang satu kelompok mengambil makna kontekstual. Nabi itu berpesan, memang benar. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya apa? Agar kita cepat perjalanannya. Biar kita mensegerakan perjalanan sehingga pas asar datang sudah sampai di Bani Quraidah. Duh, kenyataannya ternyata kita belum sampai. Asar datang ya sudah kita di sini sholat asarnya. Satu kelompok nggak bisa, tetap pakai kontekstual, pakai tekstual, mantuknya, makna yang tersurat. Pokoknya Nabi pesan asar di Bani Quraidah. Sudah. Satu kelompok sholat asar duluan, satu kelompok ditangguhkan. Ketika sampai di Bani Quraidah baru mereka sholat asar. Ada dua pendapat ini sama sahabat Nabi. Ketika pulang ke Madinah, maka diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membenarkan semuanya. Nabi membenarkan semuanya. Kenapa? Semuanya benar, sama-sama punya dalil. Ahlinya. Itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau orang tidak menerima perbedaan pendapat, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita pertengahan, gak longgar juga. Gak semua pendapat kita terima. Selama ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, oke. Tapi kalau gak bisa dipertanggungjawabkan, ya gak bisa. Jadi kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pertengahan Bapak Ibu. Kita pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ya tadi kita akidah Asy'ariyah, bermadhab, fikihnya bermadhab di Indonesia, madhab Syafi'i. Dan kita bertasawuf. Bertasawuf. Ada kelompok ekstrim kanan. Ada kelompok ekstrim kanan. Serba gak boleh. Serba bid'ah, serba haram, serba syirik. Apa-apa haram, syirik, bid'ah. Ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri. Liberal. Serba boleh. Serba boleh, bebas. Gak pakai kerudung, gak apa-apa. Yang penting hatinya baik. Hatinya bagus. Nikah satu jenis, gak apa-apa. Itu hak toleransi, itu hak asasi manusia. Pacaran gak apa-apa. Ini liberal. Ikut hari raya non-muslim gak apa-apa. Liberal. Kita pertengahan. Kapan kita boleh beda pendapat, kapan gak boleh? Ini ada aturannya. Tadi sebagian kecil kita bahas ya. Sebagian kecil, ini sebagian kecil.
Sengaja kita hadirkan dalam mukadimah ini biar kita paham ternyata untuk memahami Quran ataupun hadis itu sangat berat persyaratannya. Gak semudah yang kita bayangkan. Makanya sudahlah kita ikut para ulama. Kita bermadhab Syafi'i di Indonesia ini. Fikih bermadhab Syafi'i. Kita berakidah Asy'ariyah. Kita bertasawuf. Sama kenapa kok akidah Asy'ariyah? Kenapa gak akidah sahabat? Kok gak akidah Nabi Muhammad SAW? Loh, justru ini kita berakidah Asy'ariyah biar benar di dalam mengikuti akidah salafus salih. Jadi akidah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in itu dirangkum oleh Imam Abul Hasan Asy'ari menjadi Asy'ariyah, disebut Asy'ariyah. Dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi disebut Maturidiyah. Ini kesimpulan saja, rangkuman, bukan mengada-ngada, bukan. Kenapa kok dipikir tadi dirangkum? Karena bermunculan banyak akidah yang menyimpang saat itu. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Banyak sekali. Maka inilah muncul Asy'ariyah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah umat. Akidah Nabi dan para sahabat tabi'in dirangkum menjadi akidah Asy'ariyah. Ini mukadimah. Mukadimahnya panjang ya. Ya Allah. Kita pun ini maksudnya apa? Harus hati-hati. Jangan gampang menyalah-nyalahkan. Sebelum ikut pengajian, sebelum baca sebuah kitab, sebuah buku, sebelum kita mengkaji, mendengarkan kajian di medsos, kita pastikan dulu siapa pematerinya. Siapa yang ngisi, apa akidahnya, apa pemahamannya. Biar kita tidak salah paham. Yang repot, ada seorang dokter ngomong, "Wah, ini kajian serba ini benar-benar kajiannya pakai dalil ini. Kalau yang lain nggak pakai dalil." Nah, dokter ngomong gitu. Ngaji apa Pak dokter kok ngomong nggak ada dalil yang lain? Tadi karena dia tahunya itu. Ya kita yang salah, kita belum merangkul. Kalah dulu sama mereka yang sebelah yang merangkul. Yuk kita sama-sama kita perkuat. Kita harus toleransi di dalam perbedaan. Selama punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat.